Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana pembuatan proposal business plan, yang mana bisnis ini saya namakan dengan bubur cekung Mak De Tanjung. Yang mana pada video ini saya buat hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa di mata pelajaran kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Latar belakang bisnis. Ada beberapa faktor pendukung berdirinya di bisnis ini. Yang pertama yaitu mewariskan makanan kuliner tradisional dari tuntunan zaman. Yang kedua, menjadikan makanan yang aman dikonsumsi di semua kalangan. Yang ketiga yakni dan menjadi cemilan yang bernilai gizi tinggi. B. Visi dan misi. Visi kami yaitu menciptakan usaha yang mudah diterima di masyarakat dengan harga merakyat. Misi kami yakni memberikan cita rasa serta penampilan yang terbaik dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bab pembahasan. Aspek pemasaran. A. Produk. Produk bubur cekung ini berbeda sedikit dari bubur-bubur yang lainnya. Saya dan keluarga mempunyai ide dan inovasi tersendiri dalam menciptakan menu bubur cekung ini. Saya tidak hanya menjual bubur cekung pada umumnya, tetapi saya juga mempunyai level-level spesial, yakni mulai dari level biasa, komplit, dan spesial. Tidak hanya menjual bubur cekung saja, saya juga menjual aneka minuman es seperti es kelapa muda, sirup oren, aneka makanan roti bakar. Dengan memiliki berbagai macam level tersebut, tentu berbeda pula rasanya, maka masyarakat dapat memilih rasa yang mereka inginkan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia dan yang berbahaya seperti formalin, sianida, zat beracun dan lain-lainnya, sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. B. Rencana usaha. Adapun rencana usaha yang akan dijalankan dalam usaha ini ialah sebagai berikut. Pertama, rencana jangka pendek. Usaha bisnis bubur cekung yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah perekonomian keluarga dan tentunya pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi keluarga dan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kami di keluarga. Yang kedua, rencana jangka menengah. Usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi pengusaha yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk berkelanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan ialah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya, karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Yang ketiga yaitu rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan membangun kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Poin C. Analisis pasar. Analisis pasar dan pemasaran usaha bubur cekung kami yaitu: pertama, target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama tempat keramaian. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat yang menjadi target pasar kami, yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri. Yang kedua yaitu sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat,
baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan ini, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Poin D. Strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama yaitu media banner. Promosi dengan cara sederhana memasang banner di tempat lokasi bisnis ini berdiri. Kedua, media internet. Media internet pun kami jadikan ajang promosi seperti IG, Facebook, dan sosmed lainnya. Ketiga, membuka cabang. Apabila usaha ini kelak berjalan dengan lancar, insya-Allah kami akan membuka cabang di daerah-daerah lain agar usaha ini dikenal dan memperluas jangkauan masyarakat lainnya dan membantu mengurangi pengangguran dengan memperkerjakan karyawan baru. 4. Pengembangan produk. Selain memberikan kualitas terbaik dengan harga yang terjangkau di masyarakat, kami juga membuat suatu program bantuan makanan gratis. Yang kelima, melakukan promosi. Untuk memancing peminat pengunjung, kami juga mempunyai cara unik. Yang pertama yaitu khusus hari Jumat diberi potongan harga sebesar 10%. Dan kedua, berbagi secara gratis ke kaum duafa. Dan ketiga, setoran surah pendek bagi anak-anak dan digratiskan. Bab ketiga, analisa operasional. A. Rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Pertama, kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kami gunakan agar konsumen pun tidak kapok ataupun jera karena telah membeli produk kami yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasanya. Yang kedua, lokasi. Tempat usaha yang kami rintis ialah di samping jalan umum yang ramai dilalui orang atau tempat kumpul orang-orang agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Selain itu, di gerobak jalan juga memungkinkan kami untuk membuka bubur cekung ini. Yang ketiga, cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha kami ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik dari bahan baku yang akan kita pakai sebagai proses pengemasan yang baik guna mempertahankan cita rasa dari produk kami. Dan tak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik agar para konsumen puas dengan produk yang akan kami tawarkan ke mereka. Poin B. Analisa pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu pertama yaitu distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan dari bubur cekong ini mudah didapatkan. Distributor yang kami maksud merupakan orang-orang yang memasok barang-barang yang kami butuhkan seperti penjual kacang maupun toko bahan baku yang menjual segala bahan yang kami butuhkan. Kedua, pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis jualan bubur cekong ini, kita tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun, telaten, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup kreatif. Karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras, kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide cemerlang yang mampu membuat usaha ini semakin berkembang. Yang ketiga, pelaku bisnis lainnya. Kita pun harus memiliki hubungan baik dengan pelaku bisnis lainnya. Karena apabila kita tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik, jujur terhadap siapa saja. Di samping itu, dengan mempunyai hubungan yang baik dengan pelaku bisnis lainnya, tentu saja akan mudah bagi kita untuk saling bertukar pendapat ataupun informasi yang menguntungkan bagi pelaku bisnis lainnya. Yang keempat yaitu pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan kita jalankan, tentunya kita harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya jika tidak
Jika kita sudah mempunyai izin yang cukup, usaha yang kita jalankan pun tidak berjalan dengan rasa kekhawatiran dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen. Poin B. Analisa SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Poin 1 yang mempunyai ciri khas menu dan level yang berbeda dengan usaha bubur cekong lainnya, yaitu mulai dari sajian biasa, komplit, sampai spesial. Kedua, tempatnya strategis di samping jalan sehingga mudah untuk dikunjungi. 3, rasanya sangat enak. Dan 4, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi, dan bersih. 5, kacang yang digunakan untuk bubur cekong lebih segar dan tanpa pengawet karena dibuat sendiri. Kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, yaitu tidak cocok bagi orang yang tidak suka kacang tanah, jagung, dan Nutrijel. 2, belum mempunyai cabang. Ketiga, kurang modal untuk memulai usaha ini. 4, harga bahan baku tidak stabil atau kacang sebagai bahan pokok bubur cekong. Ketiga, opportunity, yaitu peluang. Pertama, digemari sebagian besar masyarakat. Kedua, ciri khas menu yaitu bubur cekong menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Ketiga, cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Keempat, budaya masyarakat yang konsumtif. Keempat, yaitu threat atau ancaman. Pertama, banyak saingan di luar sana. Kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga bubur cekong yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Ketiga, yaitu bila hujan turun maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak. Poin C, analisa keuangan. A, modal awal. Bagi pelaku usaha, penting bagi kita untuk menghitungkan modal awal yang akan kita gunakan untuk memulai kegiatan bisnis atau usaha yang akan kita jalankan, karena modal adalah salah satu aspek penting dalam memulai bisnis atau usaha yang akan kita jalankan. Adapun modal awal sebagai berikut. Berikut di bawah ini merupakan kalkulasi perhitungan modal untuk jangka panjang, yaitu tempo 30 hari. Dan ini analisa keuangan modal dalam waktu jangka pendek, maksimal 3 hari sampai 7 hari. Berikut analisa pendapatan keuangan. Jadi total untuk modal awal kebutuhan jangka panjang senilai 4.821.000 dan jangka pendek 183.000 ditambah menjadi 5.004.000. Adapun rencana pendapatan yang akan kami lakukan sebagai berikut untuk target penjualan bubur cekong 30 PCS per harinya. Penjualan bubur cekong dengan harga 10.000 dikali 30 PCS dengan total penjualan per hari berarti 300.000. Rencana pendapatan penjualan per hari dikali 7 hari berdasarkan kebutuhan jangka pendek yaitu 178.000. Kemudian hasil total dibagi 2 orang dan dikali 4 dalam waktu sebulan, yakni dalam angka 200.000 dikali 7 menjadi 2.100.000 dikurang 183.000, yakni menjadi dengan 1.807.000. Yang kemudian 1.807.000 ini dibagi menjadi 2 dengan nilai 903.500 dan dikali pula 4 dengan jumlah 3.614.000. Jadi total pendapatan bersih per bulan dari setiap orang adalah sebesar 3.614.000. Oke guys, itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. To do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying.